Assalamualaikum Sobat Slim semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan melakukan konfigurasi terhadap aplikasi Slim. Untuk kali ini kita akan melakukan konfigurasi terhadap user atau pengguna. Kita akan membuat pengguna baru, mengatur pengguna tersebut ke dalam kelompok pengguna atau kelompok user, dan kita juga coba merubah identitas pengguna. Jadi saya saat ini merupakan super user atau super admin di aplikasi ini, yaitu user yang mempunyai kekuasaan tertinggi di aplikasi ini. Kita akan coba merubah identitas super admin terlebih dahulu. Kita pilih pintasan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya shortcut. Selanjutnya kita ubah profil pengguna. Oke, nama penggunanya admin. Ya, untuk merubahnya kita klik sunting terlebih dulu ya, atau edit. Di bahasa Inggrisnya edit. Nama penggunanya admin, nama aslinya admin, atau saya coba ganti nama saya ya. Tipe keanggotaannya, ya ini kita biarkan pustakawan. Email juga diminta di sini. Misalnya andi@gmail.com. Di sini juga kita diminta untuk menambahkan foto. Kalau sudah ada fotonya, tinggal kita klik browse di sini. Nah, kita pilih foto kita. Ya, dicari di mana kita foto itu tersimpannya. Ya, misalnya saya gunakan ini saja. Oke. Setelah itu, ini. Kita bisa juga merubah kata sandi atau password. Tadi sebelumnya passwordnya admin. Kita biarkan saja passwordnya misalnya, atau kita rubah ya 12345. Saya jadikan 12345. Konfirmasi kata sandi baru sama dengan yang kita buat 12345. Setelah itu kita perbaharui perubahan ini. Oke. Ya, ini data pengguna berhasil diperbaharui. Oke. Kalau sudah, kita akan coba membuat kelompok pengguna. Jadi user itu bisa kita kelompokkan berdasarkan hak aksesnya. Jadi sebelum kita membuat user atau menjadikan teman-teman kita sebagai user di aplikasi ini, kita atur dulu kelompoknya. Itu dengan mengklik menu sistem, setelah itu pilih kelompok pengguna. Nah, ini kelompoknya masih kosong ya. Kita tambahkan kelompok baru. Tambah kelompok baru. Misalnya nama kelompoknya kita bikin saja sirkulasi. Jadi kelompok ini kita buat untuk user staff di sirkulasi. Haknya di sirkulasi itu apa yang kita berikan? Misalnya untuk baca dan ubah kegiatan sirkulasi, atau untuk keanggotaan kita berikan juga mereka akses untuk menambah anggota baru dan merubah data anggota. Cukup sampai di sini ya. Misalnya ini juga penting bagi mereka, bibliografi, untuk melihat data bibliografi, tapi mengubahnya apakah kita izinkan? Misalnya tidak kita izinkan. Jadi dia hanya bisa membaca dan melihat data bibliografi. Jadi seperti itu. Apakah pelaporan bisa juga kita izinkan? Oke, kita berikan mereka hak untuk mengakses menu pelaporan. Itu juga dengan kendali terbitan berseri, kita berikan mereka hak, tapi untuk mengubahnya tidak kita berikan. Misalnya sampai di sini saja dulu kita berikan hak aksesnya. Kita klik simpan. Nah, ini. Artinya kelompok untuk sirkulasi sudah ada ya, satu. Kita tambahkan kelompok baru. Misalnya kelompok untuk di pengolahan. Pengolahan tentu mereka mengakses bibliografi ya. Sirkulasi apakah mereka bisa? Tidak kita kasih. Misalnya mereka tidak bisa melakukan sirkulasi. Keanggotaan bisa melihat saja. Selanjutnya untuk pelaporan, kita berikan mereka hak untuk mengakses menu pelaporan. Kendali terbitan berseri kita berikan mereka juga. Misalnya
baca dan ubah. Oke, ini saja haknya kita berikan. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah 2 kelompok. Kita tambahkan lagi. Misalnya kelompok administrator misalnya. Nah, ini kita berikan dia semua akses ke aplikasi ini. Jadi dia punya kewenangan besar untuk mengakses aplikasi Slim ini. Semua menu kita berikan hak untuk diaksesnya. Oke. Setelah itu kita simpan. Oh, duplikat katanya. Oh ya, tidak bisa. Misalnya admin utama. Nah, ini kita simpan. Nah, ini. Oke. Ada 3 kelompok, yaitu admin utama yang mempunyai kewenangan tertinggi yang bisa mengakses semua menu, dan pengolahan serta sirkulasi dengan akses terbatas. Oke. Kalau kita ingin mengubahnya, tinggal klik tombol edit yang di samping nama ini. Nah, ini bisa kita rubah tentu dengan klik sunting terlebih dahulu. Misalnya ini keanggotaan bisa kita kasih akses untuk ubah. Setelah itu kita perbaharui. Nah, ini itu kalau kita ingin mengedit. Tapi kalau kita ingin menghapus, tinggal kita klik ini. Misalnya kita klik tombol hapus untuk menghapusnya. Oke. Setelah kelompoknya kita buat, sekarang kita bikin akun untuk pengguna atau akun untuk user. Misalnya kita lakukan di sistem ini. Adanya di submenu pustakawan dan pengguna sistem. Nah, sekarang kan penggunanya belum ada selain administrator atau super user. Kita tambahkan penggunanya. Misalnya untuk nama pengguna namanya misalnya Lena Leni. Nama aslinya Leni dan Lena. Oke, tipe keanggotaannya pustakawan. Emailnya ini kita kosongkan, ini tidak wajib ya. Setelah itu fotonya kalau ada kita tambahkan, ini kita lewatkan saja terlebih dahulu. Tapi kalau tidak ada, bisa kita langsung ambil di kamera ini. Oke. Selanjutnya kelompok penggunanya, misalnya dia staf di sirkulasi, kita aktifkan nih sirkulasi. Jadi Lena Leni ini hak aksesnya sesuai dengan hak akses sirkulasi yang kita buat tadi. Setelah itu kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin saja ini dulu 5. Jadi kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi ini sama ya. Setelah itu kita simpan. Ya, ini sudah ada 1 user, kita tambahkan 1 lagi. Misalnya untuk nama masuk penggunanya. Nah, ini nama masuk pengguna ini jangan pakai spasi ya. Kita berikan namanya si Dona Doni. Nah, nama aslinya Dona Endoni. Oke. Tipe keanggotaannya pustakawan, emailnya kita kosongkan, fotonya kita kosongkan saja. Nah, kelompok penggunanya di pengolahan. Oke, kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita simpan. Nah, ini. Oke, kita sudah punya 2 user. Dona Endoni dan Lena Leni. Setelah itu kita cobakan masing-masing user ini. Apakah hak aksesnya betul-betul sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Kita coba keluar dulu. Kita masuk menggunakan Lena Leni saja. Lena Leni ini nama username Lena Leni, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini. Coba perhatikan. Menunya tidak sebanyak yang tadi. Menu yang ada itu sesuai dengan apa yang kita aktifkan tadi. Yaitu, yang opak ini udah pasti ya. Bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, pelaporan. Di bibliografi ini dia tidak punya hak untuk mengedit, hanya bisa melihat saja. Coba kita lihat ya di bibliografi ini, karena Lenaleni ini kan tadi di sirkulasi. Jadi di bibliografi kita tidak memberikan akses kepada dia untuk melakukan edit atau menambahkan data baru. Dia hanya bisa melihat saja. Coba kita klik tambah bibliografi baru ini. Nah, ini. Coba lihat pesannya. Anda tidak memiliki wewenang untuk masuk ke bagian ini. Akan tetapi, kalau kita klik ini, kita pilih daftar bibliografi, ini kan fungsinya hanya untuk melihat saja. Nah, ini bisa. Tapi datanya belum ada. Seperti itu. Nah, itu gunanya hak akses tadi. Kita membatasi wewenang dari setiap user. Jadi, karena kalau kita berikan mereka wewenang penuh semuanya, nanti datanya bisa kacau. Orang-orang yang tidak punya, yang tidak berkepentingan dan orang-orang yang kredibilitasnya kita ragukan bisa saja mengacak-acak data yang ada di aplikasi ini. Oke, mungkin itu terkait dengan masalah pengguna, kelompok pengguna, dan hak akses pengguna. Baik, saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.